Kalau nggak, kalau mengganggu sih enggak ya, tidak ya, tidak mengganggu. Tapi dia tiba-tiba datang, tiba-tiba muncul dan datang ke sini itu pada saat saya mencoba memflashback pada saat pembangunan ini berjalan, Mas ya. Oh, Ya makasih. mungkin aku juga ingin menyambung perkataan Kananda tadi bahwa tempat ini pada saat masa pembangunan itu memakan banyak korban. Ya, Banyaknya korban yang jatuh di tempat ini tuh memang semuanya by accident atau beberapa ada yang maaf tapi bisa dibilang tumbal proyek. kalau sejauh ini sih hanya by accident, Mas ya. Bukan untuk tumbal. Tapi emang saya mencium bau sesuatu yang bisa kita bilang menanam kayak kepala, tapi saya masih belum bisa mengetahui di mana posisinya. Nanti mungkin sambil berjalannya mungkin bisa tahu kali, Mas. Oke, baik Kananda. Kananda sekarang sedang bertemu lagi dengan sosok lainnya yang aku masih belum tahu itu sosok apa. Nah, di samping saya ini ada sosok wanita dengan pakaian gaun dan menggunakan payung, Mas ya. Jadi dia menggunakan posisinya itu begini Berdiri ya. dengan menggunakan payung seperti ini, Mas ya. Dengan pakaian gaun putih. Dan Ananda melihat adanya sosok wanita yang menggunakan payung di tempat ini, di mana sosok ini juga pernah dilihat Pak Gunawan yang memang menjadi penjaga di sini. Waktu saya di atas sendiri ya, mau buka pintu nomor 5, saya mau berjalan, itu ada yang lagi berdiri pegang payung. Itu pun saya mau ngelewatin, ragu, takut, saya agak ngeri-ngeri sedikit ya, agak ngeri-ngeri juga. Tapi wanita ini bukan wanita yang biasa kita temui, Mas ya, jenisnya. Melainkan beda dengan dia menggunakan payung dan dia hanya begini saja, Mas. Oke. Sebelah sini. Mungkin aku langsung menanyakan ini aja kan Anda, apakah ini sosok yang mengganggu di tempat ini? Dia bilang, sebetulnya saya itu tidak mengganggu mungkin apa ya pegawai yang ada di sini lebih ke sana. Tapi dia hanya ngasih suatu vision bahwa besok itu atau lusa itu akan ada mayat yang ditemukan di sini, Mas ya. Jadi sebetulnya adalah jenazah yang di sini itu adalah yang hanyut dan Nyangkut, tapi maaf tapi memang nyangkut ya di sini ya. Nyangkut di sini. Nah, dia ngasih suatu atau ngasih clue kalau dia menampakkan wujudnya itu pasti besok atau lusa itu akan ditemukannya jenazah. Maaf tapi ada jenazah yang ikut hanyut di sungai ini dan berakhir di bendungan ini. Si sosok ini akan memberikan tanda ke para penjaga, menampakkan dirinya, dan disitulah penjaga itu tahu bahwa beberapa hari ke depannya akan ditemukan jenazah di bendungan ini. Kita lagi jaga malam nih, ketiduran di sini. Kalau ada yang nyamperin kita, minta tolong tuh apa perempuan, itu pasti siangnya kejadian ada mayat. Dan sosok ini pun juga bisa ditemuin di atas, Mas ya. Nih, di bangunan itu, Mas ya. Dari mana asalnya si sosok ini kan Anda? Jadi wanita ini asalnya itu adalah di dalam istana yang tadi kita sebutkan di awal itu, Mas ya. Jadi dia penghuni istana yang ada di sungai ini. Ada yang ada di perairan ini Ya, ya, betul, lagi-lagi Mas, ya. Oh, Tapi yang saya lihat sih emang wanita ini cantik dengan pakaian gaun, dengan menggunakan payung itu. Tapi untuk segi negatifnya itu tidak ada sih, Mas ya. Apa tujuan dari si sosok ini itu memberitahu bahwasanya akan ditemukannya jenazah yang tersangkut di perairan ini ke para penjaga? Jadi kata wanita ini adalah saya hanya bisa ngasih tahu penjaga saja. Kalau saya tidak ngasih tahu bahwa ada clue atau vision untuk nanti besok atau lusa itu bahkan ada kejadian itu,
biasanya nggak ditemukan pas ya jenazahnya itu. Maksudnya? Yang ditemukan itu adalah jadi pada saat jenazah ini nyangkut, terkadang jenazah itu sampai ke bawah pas ya. Oh, ke dasar Ke dalam. perairan ini Nah, ya? ke dalam itu akhirnya ada sosok yang bisa kita bilang dia kayak ngambil jasad itu sampai ke bawah gini. Oh, Pas. seperti ada pusaran air. Betul. Tapi ini sosok makhluk yang ada di sini. Oh, oke, berarti si sosok wanita ini bisa kita bilang membantu juga. Betul, betul, betul. Oh. Lebih ke segi membantu, segi positifnya ada. Oke. Tapi apakah si sosok wanita ini bisa memberitahu kita dari mana asalnya para jenazah itu, atau mungkin bagaimana para jenazah itu bisa tersangkut di perairan ini? Jadi gini Pas ya, pada saat jenazah udah mau berjalan, maksudnya menuju ke lokasi ini, dia sudah mengetahui sudah jauh banget Pas ya. Oh. Sudah jauh banget. Makanya ditemukannya itu besok atau lusanya. Jadi nggak saat ini juga. Misalkan ditampaki sama wujud wanita itu, nggak saat ini Pada juga. saat itu juga para Ditemukannya. petugas menemukan Ya, jenazah. tapi mungkin besok atau lusa akan menemukan hal itu. Oh, berarti memang bukan yang tapi meninggal di perairan ini. Bukan. Tapi memang karena jenazahnya itu Hanyut terbawa dan oleh arus dan akhirnya tersangkutlah Sangkut di sini. Betul Pas ya. Apakah sosok ini mengetahui soal sosok yang bisa menyebabkan pusaran air itu? Dia bilang nanti ada yang menyampaikan soal hal itu. Bukan bukan kewajiban dia untuk ngasih informasi soal hal itu Pas. Ya. Oh. Dia tidak mau dan dia bilang nanti kamu akan menemukan makhluk ini. Oke, baik kalau begitu. Kita mungkin lanjutin penelusuran kita ya kan Siap. Anda? Belum menemukan titik terang mengenai tempat ini dan Ananda dan Fasya pun melanjutkan penelusuran. Nah, saya sekilas Pas ya, Ya. di sebelah sana itu ada makhluk Pas ya. Cuma nanti kita nggak di sana. Kita akan coba komunikasi sama makhluk yang ada di sana itu Pas. Dan Ananda kembali melihat adanya makhluk astral yang ada di ujung jembatan. Kami pun mencoba untuk mendekati makhluk tersebut untuk dapat berkomunikasi. Tapi pada saat kita berjalan ini kan Anda, Ya, gimana soal istana yang tadi sempat kan Anda lihat? jadi istananya itu sangat ada di tengah-tengah ini Pas ya. Di tengah-tengah ini. Bahkan itu sangat luas sampai ke sana Pas ya. Oh. Jadi kita itu kalau di alam lain, di alamnya itu kita sudah masukin istananya itu Pas ya. Oh, kita sudah memasuki Ya. istananya mereka. Betul. Wow. Jadi walaupun dia ada di dalam situ kayak kita itu kayak